Dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah. Tema kita adalah apa tadi? Islam liberal ya. Jadi sebenarnya istilah liberal ini bisa punya makna yang sangat luas. Karena kata-kata liberal itu artinya kebebasan. Nah, jadi kalau Islam liberal itu diartikan secara bahasa berarti Islam kebebasan, kira-kira begitu. Tapi tentu saja itu kan arti bahasa. Sedangkan secara mustalahat atau terminologi yang kita kenal, Islam liberal ini artinya kira-kira bisa kita definisikan sebuah paham yang ingin menafsirkan ulang aksioma-aksioma yang sudah ada dalam Islam dengan pengertian-pengertian yang disesuaikan dengan kebutuhan atau keinginannya. Ini masih sifatnya bebas nilai, bahwa memang pada dasarnya banyak ayat Al-Quran ataupun teks nas yang memang mau tidak mau harus ditafsirkan ulang dalam konteks di mana penafsiran itu masih sejalan dengan apa yang sudah menjadi ijma' di kalangan para ulama. Nah, tetapi Islam liberal yang kita kenal sekarang, ulul absar dan seterusnya itu adalah sebuah langkah yang sudah melewati tapal batasnya. Bahwa di dalam Islam ada kebebasan tidak bisa dipungkiri. Kebebasan berpikir, kebebasan untuk menafsirkan, kebebasan untuk berbeda pendapat dengan yang lain, itu jelas. Namun ketika kebebasan itu dimaknai adalah boleh menafsirkan semaunya tanpa kaidah, tanpa aturan, atau kemudian malah langsung bertabrakan dengan apa yang sudah menjadi ijma' di kalangan umat Islam, nah disitulah permasalahannya. Jadi kalau Islam liberal itu diartikan sebagai sesuatu di mana kita boleh berbeda pendapat, di mana kita boleh menafsirkan suatu ayat atau sebuah aksioma yang memang sudah ada, pada prinsipnya Islam memang membolehkan. Sebab ayat-ayat Al-Quran itu tidak semuanya bersifat zahir, tapi juga ada yang bersifat multitafsir. Tidak semuanya zahir. Sebab kalau diartikan secara zahir, secara lahiriah begitu saja, seperti madhabnya Daud Az-Zahiri, maka banyak hal yang tidak bisa relevan lagi. Itu real. Katakanlah ketika Rasulullah SAW tinggal di Arab dengan segala budaya Arabnya, maka kita ini umat Islam tidak tinggal di Arab, kita tinggal di Indonesia dengan segala budaya Indonesianya. Yang paling sederhana, menu makanannya Nabi itu sudah pasti beda sama kita, ya kan? Nabi makannya apa? Roti misalnya, atau apa itu kurma misalnya, sebagai makanan pokok. Nah, kita roti memang ada, kurma memang ada, tetapi tidak kita jadikan makanan pokok. Walaupun kita makan roti udah berlapis-lapis gitu ya. Kalau ditanya udah makan atau belum? Belum. Jawabannya belum. Pokoknya kalau belum kena nasi, nah, belum makan. Sementara Rasulullah memang makannya roti dan dia tidak butuh nasi atau gandum atau kurma. Kita memang makan kurma, tapi kurma yang kita makan itu lebih kepada sekedar pas buka puasa bulan Ramadan ya, makan kurma 3 biji. Cuman buat ya istilahnya geli-geliin lidah doang, geli-geliin perut doang. Artinya kita tidak jadikan kurma itu sebagai makanan pokok kita yang cukup dengan kurma dan minum air putih selesai. Nah, Rasulullah itu makanan pokoknya ya kurma. Kalau dia makan kurma dan minum air putih, ya udah selesai. Bisa begitu selama 3 bulan atau bertahun-tahun, karena memang itulah makanan pokoknya. Nah, kalau kemudian apa yang ada pada masa Rasulullah itu kemudian diterapkan apa adanya pada hari tanpa ditafsirkan, tentu saja sesuatu yang mustahil. Nah, kalau diterjemahkan Islam boleh dikiaskan misalnya, bahwa Islam itu boleh melihat maqasidus syariah, apa yang tersirat di balik yang tersurat, itu benar. Tetapi ketika Islam liberal itu diartikan bahwa kita boleh misalnya berzina, boleh menyembah selain Allah, boleh beragama selain Islam dan seterusnya, maka itu adalah penafsiran juga cuman kelewat batas gitu.
melewati garis-garis yang memang sudah disepakati atau sudah ditetapkan oleh para ulama, atau kita katakan sudah melanggar ijma dari kalangan umat Islam. Nah, liberalisme ini sebenarnya adalah barang impor. Barang impor yang diimpor dari Barat pada zaman kegelapan agama di Barat, katakanlah pada era abad-abad pertengahan, di mana saat itu umat Islam sedang mengalami masa jaya dan Barat itu sedang mengalami masa gelap. Kenapa dibilang gelap? Karena para penguasa itu bekerja sama dengan para pendeta, orang-orang gereja, di mana mereka mementingkan kepentingan mereka dan menekan orang lewat pedang dan lewat kitab suci. Jadi pedang itu sebagai representasi dari kekuasaan sang raja, kitab suci dari representasi dari kekuasaan para pendeta. Nah, keduanya ini bergabung untuk menindas masyarakat dan memaksakan doktrin-doktrin yang ada di gereja. Contoh, di Eropa itu perbedaan urusan apakah Nabi Isa itu Tuhan atau bukan Tuhan itu cukup keras, sehingga menghasilkan perang saudara yang cukup lama, dan totalnya kira-kira kalau Dr. Imarah itu mengatakan sekitar 10 juta nyawa, perang Katolik dan Protestan. Kenapa muncul Protestan gitu ya? Karena mereka tidak suka, tidak mau, dan tidak bisa menerima doktrin-doktrin yang dipaksakan oleh pihak gereja, yaitu Katolik itu sendiri. Maka muncullah Protestan. Nah, hasilnya kan jadi dua agama tuh, tapi itu hasil akhir. Sebenarnya sebelum terjadi hasil akhir ada perang dulu, panjang, dan itu sekitar 10 juta nyawa melayang di Eropa gara-gara keributan masalah seperti itu. Seorang raja di Inggris misalnya pernah tercatat menghukum mati ribuan rakyatnya gara-gara beda prinsip dalam masalah agama, walaupun sama-sama agama Nasrani gitu. Yang bertobat dari aliran yang dia jalani, kemudian kembali lagi kepada aliran raja, itu diampuni, cuma tetap dihukum, cuma hukumannya dikurangi. Kalau yang menentang raja ketangkep, kemudian mereka dibunuh dengan cara dibakar hidup-hidup. Nah, kalau yang diampuni itu dibunuh juga, cuma dipenggal pakai pedang saja, tidak dibakar hidup-hidup. Ya, jatuhnya sama juga, dibunuh-bunuh juga. Tetapi kegelapan yang terjadi di Eropa itu, artinya doktrin yang diajarkan oleh gereja di Eropa itu yang sangat tidak manusiawi, misalnya seperti katakanlah ada syariat tidak boleh nikah. Kerahiban itu biksu atau biarawan atau biarawati itu kan tidak boleh menikah gitu. Nah, ketidak boleh menikahan itu sesuatu yang bertentangan dengan kemanusiaan pada dasarnya. Nah, tetapi karena ini dipaksakan oleh gereja, dipaksakan oleh raja, maka orang-orang pun akhirnya nggak mau ikut dalam agama itu. Nah, tetapi karena dipaksa, mau tidak mau akhirnya muncullah yang namanya gerakan liberal, yaitu menafsirkan ulang doktrin-doktrin gereja. Maka muncullah Protestan itu. Jadi sebenarnya liberalisme di Barat itu, liberalisme agama di Barat itu adalah salah satu faktor yang melahirkan adanya Kristen Protestan. Dan kalau kita data hari ini, jumlah pemeluk agama Kristen Protestan itu lebih banyak daripada Kristen Ortodoks, Katolik. Itu lebih banyak. Kenapa? Karena lebih manusiawi menurut mereka. Kok lebih manusiawi? Ya karena yang ortodoksnya tidak manusiawi. Kalau kita ukur dengan kacamata syariat Islam pun juga udah nggak manusiawi. Bayangkan mereka mengharamkan pernikahan, ya kan udah nggak manusiawi, ya kan? Kemudian ada pengampunan lewat pendeta. Jadi ada wilayatul faqih kayak di Iran, gitu ya. Dimana gereja itu berhak memberikan surat ampunan kepada orang yang berdosa. Jadi silakan Anda berdosa, tapi Anda harus ngadu, lapor. Dan lapor ada tarif sesuai dengan tingkat dosanya. Jadi mengangkat dirilah sang pendeta itu menjadi agennya Tuhan, gitu. Bisa diampuni asal mereka lapor ke gereja. Contohnya sampai sekarang itu kejadian. Misalnya apa? Orang Katolik di Indonesia kalau mau menikah dengan orang lain itu nggak boleh. Dengan agama Protestan itu nggak boleh. Kecuali mereka dapat izin dari Paus. Uruslah dulu ke Vatikan.
Nah, bayarlah dulu dendanya, gitu kan? Setelah itu silahkan. Jadi apa yang peraturan yang datang dari Tuhan, gitu ya, itu bisa dimodifikasi sedemikian rupa asal mendapatkan izin dari pihak gereja. Ini kan nggak manusiawi, nggak sesuai dengan fitrah sebuah agama yang harusnya sesuatu hukum itu bersifat universal, gitu. Tidak berlaku buat orang awam, ini buat pendeta, ada kasta-kasta seperti itu, tidak masuk akal. Maka di Eropa itu muncullah yang namanya Kristen liberal, yang dalam bahasa kita sekarang kita sebut dengan istilah Kristen Katolik, di mana mereka tidak harus pakai jubah misalnya, tidak harus pakai baju pendeta, wanitanya tidak harus menutup aurat. Padahal kalau yang Katolik yang betulan biarawati itu menutup aurat itu, ya kan? Pakai jilbab malah, tertutuplah semua auratnya. Nah, mereka boleh, orang-orang Kristen Katolik itu boleh kemudian yang Protestan itu boleh kemudian tidak menutup auratnya sesuai dengan penafsiran mereka terhadap Injil atau terhadap Bible itu sendiri. Penafsiran ulang itu disebut dengan istilah hermeneutika. Nah, gitu. Jadi kita tidak mengingkari Alkitab, tidak. Cuma kita menafsirkan ulang saja. Kalau Alkitab bilang Tuhan murka begini, oh maksudnya sebenarnya nggak murka-murka amat, asalkan kita mendapatkan rekomendasi dan sebagainya, kita boleh. Jadi itu ditafsirkan ulang, dikaji ulang sedemikian rupa sehingga hukum-hukum yang tadinya berat itu kemudian menjadi tidak. Jadi pada akhirnya bolehlah orang Kristen itu minum khamar, makan babi, berzina dan sebagainya, jadi boleh gitu. Kenapa? Karena kalau mengacu kepada Injil yang asli atau Bible yang asli, hukumannya itu berat gitu. Jangankan berzina, menikah yang benar aja nggak boleh. Menikah yang benar tuh nggak boleh dalam Bible yang sudah mereka karang tentunya. Kalau dalam Injil yang aslinya sih nggak masalah. Dengan asumsi, dengan alasan bahwa Nabi Isa itu tidak menikah misalnya. Jadi umatnya pun juga tidak boleh menikah. Gitu. Kalaupun ada yang dibolehkan menikah, maka menikah itu untuk selama-lamanya, tidak boleh ada perceraian. Jadi menikah tidak boleh dalam satu pendapat mazhabnya mereka, tapi dalam mazhab yang lain, kalau sudah menikah nggak boleh cerai misalnya. Nah, dua-duanya tidak bisa diterima secara kemanusiaan. Kenapa? Karena melewati batas. Jadi syariat yang mereka terapkan di dalam agama Katolik itu oleh para pendeta itu adalah syariat yang tidak mampu dikerjakan oleh manusia biasa. Bahkan para pendetanya sendiri pun juga melakukan hal-hal yang melanggar juga aturan yang sudah mereka buat. Misalnya tidak boleh nikah misalnya. Nah, biarawan dengan biarawati itu juga ternyata berzina juga, dan banyak bayi yang lahir dengan cara yang tidak benar. Itu kebuka pada akhirnya, walaupun secara formal mereka mengatakan, oh ini tidak boleh, Tuhan tidak suka, Tuhan murka, jangankan berzina, menikah saja tidak boleh. Itu di Eropa terjadi seperti itu. Maka kemudian gerakan liberalisme Kristen itulah yang memulai munculnya agama Kristen Protestan. Jadi pada dasarnya Kristen Protestan itu hasil dari protes mereka terhadap doktrin yang ada di gereja di zaman Eropa yang masih gelap. Maka kemudian apa yang ada di dalam Kristen Protestan itu menjadi sangat ringan, gitu. Apa-apa jadi serba boleh. Pahamnya jadi permisivis, gitu. Paham serba boleh. Karena apa? Prinsipnya Tuhan itu Maha Kasih. Udah, kalau Tuhan itu Maha Kasih, apapun dikasih, gitu kan? Mau berzina jadi boleh, gitu. Jadi urusannya bukan lagi itu haram lalu harus dirajam. Kalau pakai Bible yang aslinya, itu dirajam. Tapi dengan penafsiran ulang tidak ada rajam lagi. Cuma sekedar sebaiknya tidak. Tapi kalau sudah kejadian, ya sudahlah, Tuhan mengampuni. Nah gitu. Jadi orang-orang Kristen Protestan itu yang sekarang kemudian menyebar di Barat itu dan kemudian juga datang ke Indonesia, itu agamanya seperti hampir sudah nggak ada lagi. Cuma KTP-nya aja agama Kristen. Tapi implementasi syariahnya yang sebenarnya asli itu datang dari Allah juga, itu sudah nggak ada lagi. Maka kita lihat orang Kristen biasalah minum wine, ya kan, berzina, itu bukan hal yang aneh lagi di kalangan mereka, atau makan riba dan sebagainya. Seolah-olah kesannya kalau kita sandingkan ini Kristen Protestan ya dengan syariatnya dan ini Islam, wah kelihatannya Islam itu susah banget.
kalau dibandingkan dengan Kristen Protestan. Tapi sebenarnya kalau Kristen Protestan dibandingkan dengan Kristen Katolik yang aslinya di Roma sana itu, wah itu lebih susah lagi. Justru mereka sudah murtad dari kekatolikannya dan bikin jadi Protestan itu dengan sebuah gerakan besar yang namanya liberalisme, menafsirkan ulang Bible, menafsirkan ulang syariat yang ada pada mereka, dan kemudian menjadi sesuatu yang sangat mudah, paham serba boleh, paham yang mengatakan bahwa berikanlah yang menjadi hak raja kepada raja dan berikan kepada Tuhan apa yang jadi hak Tuhan, jangan dicampur-campur dan sebagainya. Dan kemudian Kristen Protestan itu cuma tinggal sekedar falsafah yang bersifat rohani saja. Tidak ada kaitannya yang mengatur masalah duniawi. Jadi misalnya masalah ekonomi itu kita nggak temukan lagi dalam agama Kristen Protestan. Riba itu tidak terlarang secara tegas, zina tidak terlarang secara tegas. Pokoknya perbuatan-perbuatan yang dalam syariat Islam saja itu sudah jadi haram dan dosa besar, di mereka sudah tidak tegas lagi. Kenapa? Karena sebenarnya mereka sudah melakukan penyederhanaan dari syariat yang ada pada Kristen Katolik itu. Nah, terus kalau kita kembalikan lagi ke asal muasalnya, sebenarnya ini menurut kajian beberapa sejarawan Muslim, ide untuk meliberalkan agama Katolik menjadi Protestan itu sebenarnya sedikit banyak terinspirasi dari umat Islam juga. Karena umat Islam di zaman abad pertengahan itu mengalami masa yang sangat cerah, yaitu kebebasan berpikir, kebebasan bermadhab, kebebasan untuk melakukan dialog dalam banyak hal, dan itu terlihat nyata oleh orang-orang Eropa. Bagaimana para ilmuwan Muslim berhak mengatakan bahwa bumi itu tidak rata seperti meja, tapi bundar atau bulat seperti bola. Nah, di Barat Galileo Galilei ketika mengatakan bumi bulat itu dia harus berhadapan dengan tiang gantungan. Kopernikus itu harus mati dibakar gara-gara dianggap itu bertentangan dengan doktrin gereja. Sementara umat Islam di dunia Islam dengan bebasnya mereka menjabarkan teori-teori astronomi dan sebagainya, dan tidak dikatakan itu bertentangan dengan Quran atau dengan hadis gitu. Dan memang tidak ada ayat yang menyebutkan bahwa bumi itu rata seperti meja atau apa, enggak gitu. Berbeda dengan doktrin-doktrin yang ada di Barat, mereka masuk ke dalam berbagai doktrin ilmu pengetahuan dan diacak-acak sedemikian rupa dan bertentangan dengan ilmu pengetahuan sendiri. Maka orang Eropa itu kemudian terinspirasi dengan kebebasan para ilmuwan intelek Muslim yang ada di dunia Islam. Enak banget ya umat Islam itu bisa menyampaikan pendapat, fakta-fakta kebenaran dan sebagainya dengan bebasnya, tidak ada yang larang-larang, tidak ada yang memasukkan mereka ke penjara dan sebagainya. Dan mereka sangat bercita-cita bahwa di dalam agama mereka pun bisa terjadi hal seperti itu. Cuma, ada cumanya. Kalau di dalam Islam, kenapa tidak ada hegemoni para katakanlah wilayatul faqih itu? Tidak ada hegemoni dari para pemegang tampuk kekuasaan agama. Tidak ada agamawan, bahkan tidak ada biarawan, tidak ada orang-orang agama yang sangat menekan seperti itu. Karena memang pada dasarnya Islam tidak memberikan ruang pada para rahib atau pendeta. Tidak ada kerahiban dalam Islam gitu. Karena akidahnya sederhana dan jelas. Islam cuma mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah. Udah, dia nggak ngotak-ngatik masalah kemudian apakah bumi itu bulat, apakah itu lonjong dan sebagainya. Quran tidak masuk ke wilayah-wilayah seperti itu, kecuali hanya sekedar isyarat-isyarat saja yang kebenarannya silakan buktikan secara empiris gitu. Beda dengan Taurat atau dengan Bible yang ketika dikarang-karang ditambah-tambahin itu masuklah berbagai macam mitos, mitologi masuk ke dalam Bible itu. Dan ketika mitologi mereka bertabrakan dengan kenyataan-kenyataan kebenaran dalam ilmu pengetahuan empirik di masa kemudian, maka para ilmuwannya yang digebukin, yang disiksa dan sebagainya. Maka semakin siriklah mereka, sirik bahasa Betawi ini ya, semakin kesallah mereka gitu dengan para penguasa gereja. Maka ketika mereka sering bersentuhan dengan umat Islam, baik itu di dalam perang salib ya, karena ada 200 tahun masa kontak Barat dengan Timur, yaitu dalam perang salib itu, di mana orang-orang Barat banyak belajar tentang kebebasan dari umat Islam. Cuma, ada cumanya, kebebasan yang mereka pelajari di umat Islam itu ketika dibawa ke Eropa kebablasan gitu.
kebablasan akhirnya mereka menafsirkan semaunya. Nah, muncullah hermeneutika misalnya, yaitu menafsirkan Bible seenak dengkul, seenak pusar, seenak udel. Nah, gitu. Jadi jadilah nggak karu-karuan seperti itu. Kemudian tata cara ibadah mereka yang tadinya ibadah itu harus di gereja dan sebagainya cukup menjadi cuman segitiga begitu, dah selesai. Dan menjadi sangat ringan, bahkan boleh dibilang tidak ada lagi syariatnya. Karena penafsiran yang tadi itu dengan ide kebebasan atau liberalisme yang sebenarnya inspirasi awalnya mereka dapat dari Islam, tapi mereka kemas sendiri, mereka buat sendiri, akhirnya jadi sebuah agama yang serba boleh atau permisivis. Nah, sampai di situ kemudian muncullah agama Kristen Protestan dan berkembang ke seluruh dunia. Lalu bagaimana itu bisa kembali lagi ke tangan umat Islam? Nah, muncullah yang namanya Al-Ghazwul Fikri, di mana umat Islam ini mau dihancurkan oleh Barat lewat tadi kebebasan yang liar tadi itu dihembuskan, disuntikkan, dimasukkan pola-pola pikir kebebasan yang liar tadi itu ke dalam tubuh umat Islam lewat mahasiswa, lewat mendirikan pusat-pusat kajian keislaman di universitas Barat, di Leiden misalnya, atau di Chicago, atau di McGill University, di mana-mana lah gitu di Barat. Bayangkan sebuah universitas gitu ya, yang tidak ada orang Islamnya, yang disebut banyak Yahudi dan Nasraninya, kemudian mendirikan sebuah fakultas atau sebuah katakanlah program studia Islamika, gitu, mempelajari Islam, gitu kan? Nah, karena dananya berlimpah, gitu, dananya ini luar biasa. Targetnya adalah bagaimana mahasiswa-mahasiswa Muslim dari negeri-negeri Islam yang miskin dan berkembang itu bisa sekolah di sana. Nah, itu mulainya sebenarnya bukan di Indonesia, mulainya dari Mesir. Nah, di Mesir itu ada Hasan Hanafi, ya kan? Ada ya macam-macam lah, Najib Mahfuz dan sebagainya yang sudah merasakan duluan, karena Mesir dengan Perancis itu dekat banget. Karena dulu yang jajah Mesir itu Perancis. Jadi pusatnya orientalisme itu adanya di Perancis pada awalnya, di Eropa dulu sebelum ke Amerika. Gitu. Masuklah berbagai macam mahasiswa Islam dari negeri-negeri Islam ke universitas terbuka yang besar di Perancis seperti Sorbonne misalnya. Nah, di Sorbonne itulah kemudian mereka berhadapan dengan para Yahudi yang mengajarkan Islam versi tadi, versi liberal, versi hermeneutika, versi menafsirkan ulang gitu. Jadi kalau di Indonesia sekarang ini ada Islam liberal dengan ulil dan sebagainya, sebenarnya akarnya itu dulu dari Mesir dulu gitu, dari Mesir dulu. Jadi mbah buyutnya liberalisme di Indonesia itu awalnya di Mesir dulu gitu. Karena apa? Karena di Mesir itu ada Al-Azhar gitu. Maka mereka mulai dari tempat yang paling subur didatangi oleh mahasiswa-mahasiswa Muslim dari berbagai penjuru dunia. Karena Al-Azhar adalah pusat dari penyebaran ilmu Islam, maka lewat Mesir itu pula lah mereka kemudian menyebarkan jaring-jaring itu. Artinya mereka yang tidak masuk ke Al-Azhar gitu ya, yang nggak lulus masuk ke Al-Azhar, nah itu bisa ikut program beasiswa ke Perancis gitu. Nah, mulailah 10, 20, 100, 200, 1000, 2000 orang-orang yang lewat Mesir itu belajar orientalisme ke Perancis.